Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan melingkupi hati Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Baik, kita akan dengar-dengaran renungan di pagi hari ini untuk memulai hari kita. Mari sebelumnya kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih-Mu ya Bapa. Engkau menjaga, melindungi kami dalam istirahat kami. Hingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat pulih dari kelelahan fisik kami. Bangun dalam keadaan segar. Tuhan, Bapa kami bersyukur untuk hal itu. Kami juga menaikkan rasa syukur kami untuk penyertaan-Mu di hari yang baru ini. Tuhan Yesus, kami mau melangkah, berjalan, berpikir dan melakukan setiap langkah kami di hari ini Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Datanglah Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa. Beracarlah Engkau seluas-luasnya dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus buat rekan-rekan kami yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Tuhanlah yang menyembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan karena faktor ekonomi, karena permusuhan, karena kebencian, karena rasa kepahitan hidup. Tuhanlah yang menghapuskan semua itu dengan kasih yang daripada-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Arti lampu warna kuning. Arti lampu warna kuning. Landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Amsal 10 ayat 17. Bapak Ibu, kita tahu apa itu traffic light, yaitu lampu lalu lintas. Orang Jawa menyebutnya lampu bangjo. Di lampu lalu lintas itu ada lampu berwarna merah, kuning, dan hijau. Tentunya warna-warna itu mempunyai arti masing-masing buat pengendara kendaraan bermotor. Lampu warna merah menandakan kendaraan harus berhenti. Lampu warna hijau menandakan bahwa kendaraan boleh berjalan. Sementara itu lampu warna kuning menandakan seorang pengendara harus bersiap-siap untuk berhenti dan kemudian berjalan lagi. Bisa dikatakan bahwa lampu warna kuning adalah lampu peringatan buat pengendara kendaraan bermotor. Tetapi kalau kita perhatikan kenyataannya banyak pengendara memberi arti lain dari lampu warna kuning ini. Bagi mereka warna kuning berarti tancap gas sebelum warna merah ada. Artinya melarikan kendaraan sekencang-kencangnya supaya tidak terjebak di warna merah atau stop. Tentu ini sangat berbahaya dan tidak jarang terjadi kecelakaan gara-gara sikap pengendara yang seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di Alkitab kita juga melihat banyak contoh orang yang mengabaikan peringatan sehingga jatuh dalam dosa. Hawa adalah salah satunya. Tuhan sudah memperingatkan Hawa tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan dimakan, tetapi Hawa mengabaikan peringatan Tuhan. Hawa mengabaikan apa yang Tuhan katakan. Dia memakannya dan akhirnya harus terpisah dari Tuhan. Kain juga mengabaikan peringatan Tuhan tentang dosa yang mengintip dirinya. Jika dia iri hati. Dan akhirnya dia jatuh dalam dosa, pembunuhan. Selanjutnya ada bangsa Israel
di mana sejak keluar dari Mesir mereka lebih banyak mengabaikan perintah Tuhan. Padahal Tuhan selalu menjaga mereka. Roti mana yang dilarang Tuhan untuk menyimpan sampai pagi, mereka lakukan sehingga berulat dan berbau busuk. Ada juga yang mencari roti mana itu pada hari ketujuh, pada waktu istirahat, sehingga tidak mendapatkannya. Dan yang paling parah lagi, bangsa Israel ini mengabaikan peringatan Tuhan tentang pergaulan yang buruk dan kawin campur dengan orang-orang kafir. Akhirnya mereka menjadi penyembah berhala. Dan ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Itu contoh-contoh orang-orang yang mengabaikan peringatan Tuhan. Namun ada juga contoh orang yang mengindahkan dan memperdulikan peringatan yang Tuhan berikan kepadanya. Orang-orang Majus mengindahkan peringatan Tuhan yang melalui mimpi sehingga mereka tidak kembali kepada Raja Herodes. Yang besar kemungkinan jika mereka kembali, mereka akan mendapatkan posisi yang sulit. Yusuf dan Maria mengindahkan peringatan malaikat Tuhan sehingga mereka membawa bayi Yesus ke Mesir untuk menghindari pembunuhan oleh Raja Herodes. Dan masih banyak yang lain. Bagaimana juga orang-orang yang mengindahkan peringatan Tuhan, hidupnya akan lebih baik daripada yang mengabaikannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kehidupan ini banyak peringatan yang Tuhan berikan. Misalnya di kantor, peringatan untuk bahaya jika kita tidak berbuat jujur. Di jalan ada peringatan, jalan licin, mengebut bisa membawa maut. Bahkan dalam hal rohani pun ada peringatan, yaitu tertulis di dalam Alkitab. Contoh banyak sekali. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iblis yang menggoda, yang membawa kehancuran, kematian yang membinasakan. Marilah kita mengindahkan setiap peringatan-peringatan yang dikatakan, yang diinformasikan. Sebab mengabaikan peringatan-peringatan tersebut berarti kerugian sedang menanti kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur dengan adanya peringatan dalam hidupku. Sebab itu berarti Engkau mengasihiku. Ajar aku untuk mengindahkan peringatan-peringatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Bapa, supaya aku tidak tersesat. Amin. Dampak yang tidak menyenangkan akan diterima oleh orang yang suka mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Selalu jauhkan segala persoalan ataupun keadaan yang membawamu kepada kejatuhan dosa. Ingatlah akan peringatan-peringatan Tuhan dalam hidupmu. Amin.